Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue keduluan mulu sekarang nih. Anjir, kaget ah. Nggak ada apa-apa sih kita. Aduh. Oke teman-teman, Wow. selamat datang di podcast Sersan Horor. Seram tapi santai. Dengan aku Kevin. Dengan gua Bang Kita Set. akan menyajikan cerita-cerita horor dan pengalaman horor dari kalian, dan kita juga sendiri pribadi dengan cara-cara dengan gaya-gaya bicara yang bego dikit maksudnya. Yo, apa ya? agak nyeleneh dikit. Benar. Oh, Oke. iya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan podcast ini kurang lucu atau gimana ya, enjoy aja lah ya. Ya, jadi pokoknya target podcast ini adalah kalian yang takut, Bisa dengerin. benar, kalau yang kalian yang parnoan bisa dengerin, kalian yang demen horor banget juga bisa dengerin gitu ya Iya, maksudnya. oke. Itu apa namanya? Itu emang konsep kita ya. Konsep kita jadi kayak orang ngobrol itu santai banget. Saking santai tiduran. Bang, bangun bang. Kadang-kadang tapi kita saking seremnya kita nggak bisa bercanda maksudnya. Nah. Terlalu serius. Kayak kemarin tuh episode berapa itu? 95 cerita dari Hilda ya. Anjir itu Serem. itu aduh gila. Aduh, males banget itu, sumpah. Itu serem banget itu, sumpah. Serem banget. Aduh, kaget. Itu kaget itu dari medium langsung naik begitu. Jepret gitu aja langsung ya. Waduh, gila. Gila dah itu udah. Nah, ini kita akan kembali lagi dengan cerita single lagi Mas Ul. Wes. Satu cerita tapi panjang ya. Dan ini ini lucu sih. Yang kirim tulisnya gini, apa ya? Bingung nih judulnya sumpah. Lalalala, dia sendiri bingung nih. Tenang, kita yang kasih judul ya. Pasti ini cakep ya. Oke, teman-teman, ini ceritanya panjang ya. Dari salah satu teman kita juga, pengirim baru Mas Ul. Wah. Nanti kita akan bacain setelah pesan-pesan ini yang Oke. Mas Ul ya. Oke. Oke, episode ke 96. 96. Wah, Hampir cepet 100 ya Bang Sul ya. Woi, 4 lagi woi. Kita 100 mau ngapain Mas Sul ya? 100 kayaknya kita nggak cerita, kita mau pantomim gini-gini aja. Oh gitu aja, gini ya. Iya. Jadi kalau misalnya gini-gini, Itu itu lapar. minta makan. Itu makan. Minta makan. Oke. Kalau kecolok. oh kecolok. Lu kenapa bisa kecolok? Nggak tahu, ada linggis di situ kecolok gue. Aduh gila, ini 96 nih. 96 Mas Sul. Waduh, Berarti itu gila. pas 96 tuh berarti Udah berapa Pin total ya dari 1 sampai sekarang nih Pin? 100 dua, anjir berapa tuh? 100 lebih ya? 100 lebih, 116 berarti. Oke. Gila nggak lu? Makasih ya. 116 episode nih. Jadi berkat kalian juga nih kita Betul, sampai iya. bertahan sampai sekarang nih. Benar. Sampai udah punya konsep baru juga kayak gini, keren Betul, nih. ini berkat kalian juga kirim-kirim cerita kan. Kita nggak oke. pernah kehabisan cerita. Itu udah berapa cerita gila kita bacain. Udah banyak ya? Udah cepet lebih kali itu mah. Makasih banget ya Gila, teman-teman ini ya. berkat kalian juga ya sudah kirim cerita, dan makanya subscribe di bawah dong sekarang Oh, juga iya. kalian. Jangan lupa, Di sana jangan aja. kleneng, jangan nonton dong, kleneng jangan lupa. Betul, Ya, jangan lupa. oke. Lu di sana. Lu terselubung lu ah. Selubung Iya, ya. Oke, kita iya. sekarang lagi target mencapai 500 subscriber ya. Jadi teman-teman Mohon bantuan mohon teman-teman bantuannya supaya kita lebih semangat bikin konten maksudnya. Oke, ini puasa-puasa ya kan. Betul. Udah WFA kita usaha bela-belain betul. maksudnya. Kita mau usaha semaksimal mungkin gitu Betul. biar ceritanya tuh bagus. Audionya juga bagus gitu kan. Betul. Karena ada audio visual juga, ada pokoknya Ini ngedit mata sampai beler gini. Nah. Kevin tuh lihat tuh gila hampir diusahain buat kita tuh dia. Oke. Mantap dia sampai nggak tidur ya kan. Nah, tidur sedikit. Nggak tidur ya. Enggak ya lebay. Enggak, ayo. Oke. Yuk. Episode 96 teman-teman, kita akan menceritakan satu cerita dari teman kita yang bernama Hilman Hilman dari Solo. Solo. Tapi sebenarnya Mas Hilman ini tuh aslinya kan Solo, tapi dia lahirnya ini mungkin keturunannya keluarga orang Solo ya. Tapi dia lahir ini sebenarnya di daerah Kranji Mas Sul. Dekat Bang Sul. Oh, my country. Ah. Kranji itu kalau dari rumah gue setengah jam lah kurang lebih. Setengah jam ya? Iya. Oke. Dekat-dekat kenal gue Kranji itu ada pasar Kranji. Gue nggak tahu di mananya tuh. Pokoknya pasar dekat Kranji dekat-dekat nggak jauh. Nanti kalau alamatnya lengkap boleh lah nanti gue kesana minta makan. Oh salah ya jalan. Bikin malu aja lu. Oh elah. Oke, lanjut. Dia di mana di Solo ya? Solo Oh, mungkin dia. tadi dia ada grup band kali karena bersolo karena jadi sendiri gitu. Bener nggak? Karena pindah ke Kranji gitu ya. Iya jadi solo. Lanjut. Oke dah, langsung aja kali Mas Sul ya. Oh, langsung. Udah pada penasaran ya Oke. teman-teman ya. Jadi langsung seperti biasa Mas Sul. Pasang headset kalian. Matikan lampu Matikan lampu dan tangkap. Ini kita matiin dulu nggak nih? Jangan. Oh, nggak kelihatan. Gua nggak ngeliat lu ntar. Oke. Oke dan Tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Selamat Mendengarkan. mendengarkan.
Balik lagi guys. Balik lagi teman-teman. Mantap. Di podcast Sersan Horor. Seram tapi santai. Episode ke-96. 6. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi ini dikirimkan oleh teman kita yang tadi kita sudah bilang. Ini namanya Mas Hilman ya. Hilman, cowok nih ya. Mas Hilman. Jadi Mas Hilman ini tuh lucu ya. Kemarin kita namanya Hilda, sekarang Hilman. Saudara kali ya? Saudaraan mungkin. Oh mungkin. Lucu bisa gini ya. Oke. Hilda Hilman nih betul. Pas benar, banget sih ya. Benar. Nah, jadi Mas Hilman ini kirim panjang maksudnya. Tuh bisa dilihat ini panjang. Dikirim via email tanpa judul karena Mas Hilman sendiri juga bingung judulnya apa. Oh ngeliat layarnya hitam kan? Oh dari belakang. Terbalik laptopnya terbalik. Aduh. Oh, maaf udah tua. Mana dia ngeliat kirimnya panjang. Kalau ngeliat kok hitam aja layarnya nih. Oh dari belakang ini. Aduh. Laptopnya ngadep elu ya? Iya. Oh iya bilang dong. Aduh. Oke. Ya. Kata Mas Hilman gini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hilman. My neighbor. Oke. Halo selamat malam Bang Sul dan Mas Kev katanya. Malam. Nah saya Hilman nih dari Surakarta alias Solo Bang Sul ya. Oh Solo. Oke. Nah, mantap. Sebenarnya saya lahir dan besar di Jakarta Timur dan Bekasi Utara, daerah Kranji. Tahu gue dari harusnya sih Bang Sul tahu ya daerahnya. Tahu banget. Kalau nggak tahu wah parah katanya. Parah Bang Sul kalau nggak salah. Tahu gue tahu banget ya? Tahu banget man. Mantap. Nah tapi berhubung udah tinggal di Solo dari sebelum Jokowi jadi wali kota, jadinya udah lebih ngerasa Solo jadi rumah kedua. Oh, Oke. Nah tinggal KTP-nya aja nih yang masih KTP Bekasi. Oh berarti kalau nanti ada pemilihan dia lari pulang ke Bekasi dia, karena namanya terdaftar di sini. Benar. Betul. Berarti mantap. Mantap ya. Jadi sekarang intinya Mas Hilman ini tinggal di Solo ya. Oke. Tapi dia asli dari Bekasi. Oke lah. Katanya saya mulai ngeh nih dia mulai tahu kita, mulai tahu Sersan Horor ini sejak 18 Maret 2020. 18 Maret. Bener. 18 Maret 2020. Masih baru ya? Nah, gara-gara teman Instagram teman saya ini DM saya di Instagram. Oke. Namanya Mbak Ade yang tinggal di Australia. Gue tahu mungkin itu ya. Oke. Yang tiba-tiba nge-DM I love Sersan Horor Podcast katanya. Oh. Terus? Katanya jujur sih pas baca DM selanjutnya saya penasaran. Emang sekeren apa sih ini podcast sampai si Mbak Ade bilang seru, keren, menghibur dan gak segaring podcast lain. Oh luar biasa, thank you loh Mbak Ade. Thank you ya. Dan pas saya coba dengar, akhirnya saya tahu kenapa Mbak Ade jadi sebegitu antusiasnya ngerekomendasiin podcast kalian. Aduh, thank you banget. Nah, ini biasanya kayak gini-gini jadi deg-degan. Jadi pengen lebaran nih. Iya. Lo tau Ade cerita yang mana? Yang mana? Keluarga Kemang. Itu. Voice Note. Iya, yang Voice Note. Dari Australia. Itu Mbak Ade kan ya? Dia referensi ke yang lain. Aduh, makasih. Thank you. Aduh, ya Allah. Dengar kayak gini tuh jadi kayak setiap hari Valentine ya Mas. Jadi gimana gitu sih kalian tuh bikin kita deg-degan ya. Lanjut. Nah, katanya kalau menurut saya podcast ini sukses menyatukan storytelling cerita horor dengan jeplakan candaan khas Bang Sul. ya, itu udah biasa ya. Yang sensasinya mirip kayak lagi asik nyanyi sambil ngendarin motor. Terus tiba-tiba muka ketabrak serangga yang lagi asik terbang. Analoginya bagus juga ya. Ini analogi yang sangat cakep ya. Cakep. Tapi dengan frekuensi yang lebih sering dan timing yang lebih enggak terduga katanya. Tapi Allah itu memang maha adil. Jadi ketika jeplakan candaan itu menghadang di saat otak saya belum siap. Untungnya ada Mas Kevin yang hadir menjadi penyelamat dan saya. Dan sedikit banyak menyadarkan otak saya yang seringkali speechless efek kena gampar jeplakan Bang Sul. Jadi jokes maksudnya kayak ini tuh. Nih gue kasih gitu loh. Aduh. Nih Bang Sul jeplakan ntar gue yang ngelus-elus nih. Sabar. Gitu. Kita tuh kayak tangan kiri sama kanan ya kan. Walaupun satunya cebok, satunya gayung. Tangan kanan kan bagiannya cakep-cakep tuh. Nah lu biasa ngitung duit ya kan, ngasih duit. Nanti tangan kanan nih tendang tangan kiri, kita gue beliin jam. Iya. Kita teamwork. Teamwork. Benar. Cakep. Oke lah, katanya gini. Nah gitu ya katanya untuk ada Mas Kevin menjadi penyelamat dan menyadarkan otak saya yang seringkali speechless efek kena gampar jeplakan Bang Sul. Walaupun begitu saya harus ngakui, justru chemistry kalian berdua itulah ditembak efek suara manual. Kayak ini gue hitam. Aduh. Ya karena emang konsep kita tuh emang bener santai gitu. Kalau terlalu serius gitu, maksudnya pasti nggak bakal dapet ceritanya gitu. Makanya harus santai-santai gitu lah ya. Ini biar kalian nggak merinding amat lah ya. Iya betul kan. Itu konsep kita gitu betul. Iya pulang. Dan belum ya?
Ya. Dan kata ajaib Sukitep yang seringkali sukses bikin saya spontan nyeletuk si anjing. Berarti pendengar lama. Maksudnya udah lama dengerin ya. Betul Sukitep tuh udah lama loh. Bener. Dari Kevin itu, penciptanya tuh, kreatornya Sukitep. Saya itu juga spontan itu ya. Aduh. Dan tertawa lepas di saat asik menikmati sensasi merinding pas dengerin cerita-cerita kalian maupun kiriman dari pendengar kalian. Oke, thank you. Dan percaya atau tidak, karena sebab itulah saya jadi kebablasan atau bisa dibilang ketagihan dengerin 2 season Sesan Horor dengan total 85 episode hanya dalam jangka waktu 20 hari. Maraton anjir. Gila, estafet coy. Dan berhubung semua cerita kalian sudah saya dengerin, setidaknya per tanggal 6 April, mungkin sudah saatnya saya bercerita sedikit tentang apa yang saya dan keluarga saya alami dulu katanya. Oh, thank you Hilman. Mas Hilman untuk kiriman cerita yang sangat. Dan dengan intronya yang aduh gitu ya. Oke, Basel. Cukup intronya, kita masuk ke cerita ya. Bentar. Mulai dulu nih. Ini keras banget kursinya sumpah. Besok kita beli bantal ya. Pantat gue sampai kapalan ini. Anjir yang Paris. Sedih anjir. Ayo siap dah. Oke. Ayo. Nah, kejadian ini terjadi ketika saya masih SD langsung. Oh SD, oke. Dia lupa sih pastinya tahun berapa, dia lupa, udah gak ingat. Katanya walaupun rumah orang tua saya di Bekasi, tetapi orang tua saya lebih memilih untuk menyekolahkan saya di daerah Rawamangun. Oh, Rawamangun, ya? Dekat masih Jakarta Timur. Nah, selama weekday atau hari sekolah, saya tinggal di rumah kakek. Jadi nggak usah pulang ke Bekasi mungkin ya. Nah, sebenarnya ada sedikit cerita juga yang menyangkut rumah kakek, tapi saya ntar ceritain di lain kesempatan aja. Boleh. Ditunggu. Sekarang fokus yang ini dulu nih. Siap. Nah, rumah kakek ini jaraknya tidak jauh dari sekolahan saya. Dan saya baru bisa pulang ke Bekasi hanya akhir pekan atau weekend saja. Sebagai anak yang nggak terlalu demen main di luar rumah, jadi dia orangnya nggak terlalu demen main keluar rumah sama anak-anak komplek langsung. Mungkin lebih cool anaknya. Oh, mainnya di dalam gitu. Misalnya kalau main di luar itu misalnya main petasan di luar, ini main petasan di dalam gitu. Cuma beda atap doang gitu ya. Kata bapaknya, lu boleh main petasan, tapi jangan berisik. Gimana caranya? Nah, lu nggak ngerti kan? Yang sama juga nggak ngerti. Enggak, abis nyalain didudukin. Anjir. Lanjut. Nah, bisa dibilang hanya sedikit anak komplek yang suka ngajak saya main sewaktu saya sedang berada di rumah Bekasi. Jadi mungkin teman-teman udah kenal nih, si Hilman ini orangnya cool nih, gitu kan. Kita nggak bisa sembarang ajak main nih, gitu. Cool, dingin nih, kulkas. Dingin. Saya salah satunya adalah Alex, nama samaran ya. Oh, Alex. Si Alex ini anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 kakaknya adalah Bobby dan Ciko. Kita kasih nama samaran ya. Jadi ada Mas Hilman sendiri, temannya Alex, sama kakaknya Alex yang namanya Bobby dan Ciko. Kakaknya ini sudah SMP dan STM. Si Alex ini kan masih seumuran si Mas Hilman kan, SD waktu itu ya. Oh, masih kecil lah SD. Nah, dan berhubung hanya Alex yang seumuran dengan saya dan rumah kami berseberangan, maka nggak heran kalau saya lebih sering ketemu sama Alex dibandingkan dengan Bobby dan Ciko. Ataupun anak komplek yang lain lah. Sampai akhirnya pada suatu pekan, Mas Sul. Ketika waktunya saya pulang ke Bekasi, nah rumah orang tua saya kan saat itu masih aktif bekerja, jadi mereka baru bisa menjemput saya sesudah jam pulang kantor, sekitar jam 4, jam 5 lah ya. Jarak dari Rawamangun ke Bekasi sebenarnya tidak begitu jauh, jadi ini weekend si Mas Hilman itu mau diajak pulang ke Bekasi. Nah, jarak dari Rawamangun ke Bekasi sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi macet maksud katanya, bener ya? Oh pasti. Macet ya. Aduh, nangis deh pokoknya dah. Nangis darah lah pokoknya itu ya. Ya karena kalau gue tuh kan kerja di Jakarta Barat, rumah di Bekasi itu pulang, gue berangkat anak gue masih tidur, pulang anak gue udah tidur lagi, jadi nggak sempet ketemu gitu. Karena pulang wisuda. Mau begitu juga sih tadi, tapi emang macetnya parah gitu. Parah ya. Parah. Tapi emang semua orang yang ke daerah Bekasi atau dari daerah Bekasi ngeluhnya sama sih betulnya. Sama ya. Kayaknya bukan macet sih, Pin. Lebih tepatnya itu markir di jalan. Oh gitu, soalnya itu parah banget ya. Aduh, gila. Lu bisa hampir skripsian di jalanan tuh. Anjir, pokoknya tuh kalau bawa mobil kurang efektif lah misalnya. Motor lebih enak ya. Aduh, gila. Oke lah, lanjut ya. Tapi dikarenakan macet di beberapa titik yang buat kami baru bisa sampai ke Bekasi sekitar jam 6 sore atau pas waktu maghrib. Jadi dibayangin 2 jam lebih lah di jalan ya. Pasti 2 jam. Di sana, di saat kami masuki pintu masuk komplek, lampu sorot mobil kami secara tidak sengaja menangkap sosok yang sedang asik jongkok merokok di pinggir jalan. Merokok nih, dilihat dari wajah dan pakaian seragam STM yang saat dia kenakan, kami langsung kenal nih, oh itu si Ciko. Oh, oke, kenal. Oke, siap. Kakak tertua si Alex yang sebenarnya sepertinya baru pulang dari sekolah. Dan almarhum ayah saya pun memberhentikan mobil sejenak. Pas di depan si Ciko tuh untuk nyapa aja gitu. Baru balik om, kata si Ciko kan.
iya nih, jalanan macet baru sampai jam segini deh. Tumben jam segini lu masih seragaman, nggak balik ke rumah ganti baju. Katanya nanti aja om, katanya di rumah lagi rame tuh banyak saudara gitu. Bilang aja lu kagak biar nggak ketahuan ngerokok sama mak lu kan katanya. Bandel juga lu katanya. Ya udah om duluan ya katanya gitu kan. Oke. Nah almarhum bentar mana nih kepencet bentar. Nah almarhum ayah saya menutup obrolan yang kemudian dibalas dengan senyuman tipis Ciko. Nah sewaktu mobil mulai berjalan menjauhinya katanya. Jadi ya senyum-senyum ala-ala gitu lah ya. Nah di saat itu saya melihat sedikit kesedihan di balik senyum Ciko. Waduh, ada apa ini? Tapi saya nggak terlalu mikirin karena toh saya juga nggak kenal banget sama si Ciko. Jadi saya anggap ekspresi Ciko tadi adalah wajar. Dan ketika mobil kami mulai mendekati rumah, apa yang dikatakan Ciko pun benar adanya. Jadi pas mereka lewatin rumah Ciko itu ternyata udah rame masuk. Udah rame. Ada apa itu? Ya ada saudaranya. Nah ada acara gitu. Nah saking ramenya almarhum ayah saya harus memarkirkan mobil agak jauh dari rumah karena akses menuju pintu garasi rumah kami tertutup kerumunan orang banyak. Nah sepertinya keluarga besarnya Alex. Dan ketika kami berjalan mendekati rumah, kami mulai menyadari bahwa kerumunan orang tersebut sedang bersedih. Waduh. Berarti feeling gue sih ada apa-apa ya. Nah, ada yang meninggal ya. Sedang bersedih. Nah, tapi berhubung kami baru balik dari perjalanan, maka almarhum ayah menyuruh kita untuk masuk ke rumah dulu, ganti baju kan. Ganti baju dulu dimasukkan, mereka juga pada penasaran nih ada apa nih gitu kan. Pasti nyamperin lah, kalau jalanan sampai susah masuk. Bener, tapi ganti baju dulu kata ayahnya. Terus keluar lagi nih, dia nyari tahu apa yang sedang terjadi di rumah seberang. Nah, ketika kami masuk ke rumah, kami langsung disambut oleh si Bibi. Bibi. Dan dengan antusias si Bibi cerita bahwa salah satu anak dari keluarga seberang rumah itu baru meninggal. Anjir. Tadi sore. That's right. Ketika kecelakaan. Gara-gara kecelakaan. Langsung dek. Hampir lemes lutut saya mendengar cerita itu katanya. Dan seketika saya langsung ingat ekspresi sedih Ciko barusan yang bikin saya makin mikir. Aduh, jangan yang meninggal itu si Alex lagi katanya. Pantesan mau kasih Ciko sedih kayak gitu, katanya gitu kan. Ini kan dia belum tahu nih, ini yang meninggal siapa. Soalnya bibinya baru bilang salah satu anaknya. Dia nggak ngomong. Nah dia mikir, aduh jangan-jangan si Alex lagi yang sering main sama gua kan. Kalau gue mikirnya si Ciko. Makanya kakaknya sedih gitu kan. Nah yang meninggal si Alex atau si Bobby, Bi? Wah siapa namanya ya? Itu loh yang anak STM. Ciko anjir. Iya kan? Ciko kan? Hah STM? Maksud Bibi si Ciko? Nah itu tuh kata bibinya. Anjir. Tapi ketemu lagi ngerokok sih. Senyumnya itu loh, adem-adem gitu. Ada makna ya maksudnya. Pemberitahuan itu. Feeling gue bener kan, ada yang meninggal. Gila cuy. Dan langsung saja saya almarhum ayah dan mama saya pun langsung memandang, cuma diem aja gitu. Kaget lah. Kaget kan. Trauma pasti kaget. Tadi yang ngajak almarhum ayah saya ngobrol depan kompleks siapa ya anjir? Sempet ngobrol. Ini menurut penjelasan dari keluarganya, ternyata si Ciko meninggal ketika sedang menumpang truk pengangkut gulungan kabel besar. Ya Allah. Untuk pulang bersama teman-temannya. Istilahnya ngompreng gitu. Nah, jadi sewaktu di perjalanan, truk terpaksa harus ngerem mendadak dan membuat gulungan kabel besar yang terbuat dari kayu itu. Kan gulungan kabel kan pakai kayu tuh ya. Gede gitu coy. Rolan gitu. Bukan kayak roll rambut gitu ya, kecil ya. Gede gitu loh. Terlepas dari tempatnya dan dari tempatnya semula dan berguling ke arah Ciko dan teman-temannya. Naas ternyata hanya Ciko yang tidak bisa menghindar dan Ciko meninggal di tempat. Innalillahi, gede loh Vin itu Vin. Ketiban juga berarti berat cuy. Dan semenjak kejadian itu entah kenapa saya jadi jarang main sama Alex. Sampai akhirnya setahun atau 2 tahun kemudian mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah rumah. Dan saya pun tidak bertemu lagi dengan Alex sampai saat ini. Sekian cerita dari saya kali ini dan terima kasih sudah mau bacain ya. Mohon maaf buat yang ngerasa cerita ini kurang horor, tapi memang itulah kejadian yang benar-benar saya dan keluarga saya alami. Nah, sebagai pecandu cerita horor tapi penakut macam saya ini, kehadiran podcast horor dengan konsep tulisan horor ini semacam mengobati kerinduan saya mendengarkan acara radio bertema horor yang dibalut dengan bercandaan. Ya benar, target kita ya. Yoi, makasih. Dan buat Mansur dan Kevin, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan umur panjang ya. Biar sang horor bisa terus bercerita dan menghibur setidaknya sampai 20 tahun ke depan lah ya katanya. Waduh, insya Allah bisa menghibur. Amin, doa ya sama dah ya. Aduh. Kenapa saya doanya kayak gitu katanya? Soalnya dari episode awal sampai akhir ada aja itu yang bikin saya khawatir katanya. Kalau nggak suara bintangnya bangsul dan batuk-batuknya udah kayak kakek-kakek katanya.
Kalau enggak suara Mas Kevin yang asik sedot-sedot ingus kan. Pilek cuy, pilek. Gila. Dia saking sukanya merhatiin yang sekecil apapun gitu. Kita puyik dia juga tahu loh. Apalagi sekarang di YouTube nih, lu ngapain juga kelihatan loh. Hati-hati lo Pin lo. Ngantuk gini dikit, ngantuk tuh bang gitu. Aduh, hati-hati lo Pin. Ini kita udah audio visual nih sekarang nih. Waduh, keren banget ya. Dan at last but not least katanya, terima kasih juga buat Mbak Ade yang sudah memperkenalkan podcast ini dan juga ngedorong saya buat ngirim cerita kesan horor. Dan by the way, Doi juga punya stok cerita horor loh. Nanti gantian saya ngedorong Doi buat ngirim cerita. Waduh, Hilman. Akhir kata, salam sekitar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Hilman itu Mbak Ade udah kirim 2 lagi voice note terakhir. Dia kirim langsung, gue udah kirim. Cuman nanti tinggal tunggu tanggal tayangnya aja nih. Betul. Kita udah siap kok. Cerita pertama udah keluar tuh rumah Kemang. Nanti cerita berikutnya ada lagi kita udah siapin mau di kapan keluarnya nanti ditunggu aja ya, masih dalam antrian. Aduh. Oke lah, thank you banget Mas Hilman ya, ceritanya mantep banget itu. Apa namanya, gila meninggal gitu tapi ngajak ngomong, itu sering kejadian maksudnya. Ya paling sih kalau lihat-lihat tuh kayak tanda gitu ya, karena mungkin dia kan dari keluar kota nih, satu keluarga itu ingin memberitahukan itu bahwa itu senyuman terakhir. Mungkin, karena kan dia nggak di situ kan. Nah karena belum lihat terakhir, nah itu akan dikasih lihat ya, mungkin kayak firasat baik lah gitu kan, karena ini berita duka gitu, dan langsung di rumahnya itu udah rame-rame kan, betul kan, karena dia nggak tahu itu terakhir itu senyuman. Berarti itu paginya tuh masih baik-baik aja karena kan orang tuanya kan kerja dulu tuh. Betul. Nggak tahu kan. Jemput si itu di Rawamangun, balik-balik meninggal si Ciko. Iya. Oh gila. Tapi zaman sekolah dulu gue juga pernah ini sih Pin, ngompreng gitu Pin. Istilahnya ompreng gitu kan. Tapi bahaya kan ya? Iya bahaya. Karena supir tuh cuma gini, bang numpang, naik bodo amat. Dia mau bodo amat. Dia kan pakai seat belt, ngompreng di belakang nggak ada seat belt, orang gerumbulan gitu. Dia mau belok mana kayak, yang penting bodo amat. Yang penting gua anterin lu sampai tujuan gitu. Abangnya memang nggak mau tahu. Udah bagus gua anterin gitu kan. Nah itu. Tapi don't test it at home ya, jangan nyoba-nyoba ngompreng lah ya. Ya mendingan kalau deket jalan kaki aja pulang sekolah gitu. Kalau jauh juga mending lu jalan kaki lah ya. Iya, kita nyari selamat gitu kan, masih sekolah lagi kan, masih jauh perjalanan hidup nih kan. Gua udah tua, jadi gua ngomongnya agak bijak dikit. Bener. Bijak sini karena lagi di sini. Oh, kalau sana? Bijak sana. Iya, menyesuaikan aja gitu. Aduh, thank you Hilman ya. Betul. Oke, mantap, matur nuwun. Ceritanya next time ya. Oke. Ini sebenarnya kita tadi pengen satu cerita maksudnya. Cuma rasanya kok pendek ya, baru 17 menit. Gimana mau ditambahin lagi? Tambahin lah ya. Oh iyalah. Santai lah. Langsung aja pendek aja ya. Untung belum closing loh. Oke, pendek aja kali ya. Boleh. Oke, ini ceritanya nih? Dadakan kita tambahin ya. Ini cerita dari pengirim kita juga, namanya Dava Bang Sul. Dava. Betul. Baru ini ya? Baru. Wah, nih. Nah, dia tuh tulis pengalaman hororku lagi, tapi ini baru kenalan saat ini. Mungkin tuh sebelumnya itu dia belum kenalan Bang Sul. Oke. Mungkin udah pernah kirim, cuma belum kenalan itu. Boleh. Oke, kita lihat ya. Siap. Tanpa judul. Jadi kita lihat, kita nggak tahu ceritanya apa nih ya. Yuk. Nah, dia tulis gini Mas Dava ya. Halo, selamat malam Bang Sul dan Bro Kevin. Selamat malam Dava. Thank you Mas Dava udah mau berbagi dengan kita. Thank you Dava. Nah, ini salah satu pengalaman hororku lagi nih kata dia. Oke. Oh iya Bang, sebelumnya aku lupa kenalan nih katanya. Namaku Dava. Jadi nggak apa-apa Bang, sebut aja dah namanya katanya. Soalnya keluargaku juga kagak percaya kalau itu beneran pengalamanku. Ya bodo amat, dia udah bodo amat. Tenang, kita bacain. Tenang. Pasti kita percaya kok itu mengalamin. Ayo. Oke, katanya gini. Jadi gini Bang ceritanya. Jadi saat itu aku baru saja pulang setelah menghadiri suatu acara di kota A. Kota A, Anggrek lah ya, kota Anggrek. Oke, Anggrek boleh lah. Aku berangkat menuju kota B. Oke. Bangke lah. Buset dah, itu bener itu. B lah ya gitu. B. A sama B lah udahlah. A sama B ya. Oke. Nah, itu kota B-nya ini tempat tinggalnya dia maksud. Jadi dia pulang. Acaranya di kota A, dia pulang ke kota B. Nah, dari kota A ini dia pukul 7 malam. Oke. Dia pulang itu naik bus maksudnya. Dari kota A. Nah, saat perjalanan aku mendapatkan pesan dari ibuku bahwa ibuku dan keluargaku akan pergi keluar kota selama 3 hari. 3 hari ini karena ada urusan mendadak. Setelah sampai di kota B, aku pun bergegas menuju rumahku untuk menggunakan ojek dari terminal. Dia udah dari terminal bus, dia pakai ojek ke rumahnya. Saat sampai di rumah, keadaan rumahku lampu luarnya nyala masih nyala nih. Saat aku mau buka pagar, baru mau buka pagar nih, gitu, ibunya keluar, bukain pintu. Isi anjir.
Dia masuk, udah dia nggak mikir apa-apa, dia masuk, dia salim kayak biasa. Pas sampai di rumah, pas nyampe di rumah itu jam 10 malam Bang Sul. Jadi rumahku masih cukup ramai, ada bapak, ada adikku yang lagi tiduran di depan TV. Nah setelah aku sampai, aku langsung bergegas untuk mandi, saking buru-burunya ingin mandi, gerah lah ya. Dari pagi kan. HP ku ternyata masih tersimpan di saku celana yang ku gantung di kamar mandi. Ketinggalan. Benar, berarti dia di dalam kamar mandi itu dia bawa HP lah ya, ada di saku celana. Setelah selesai aku mandi, aku ambil HP ku dan melihat jam HP menunjukkan pukul 12. Hah? 12 malam? Kok lama amat mandinya? Jam 7 atau jam 12? Dia nyampe rumah jam 10. Sekitar jam 10. 2 jam berarti ya? Pas udah saya mandi, dilihat jam di HP jam 12. Ya mungkin ada juga kali kan ada orang yang tipenya mandinya 2 jam ada tuh. Bersih sampai selip-selipan kaki disikatin. Sampai lecet. Iya, ada juga yang kayak gitu ya. Tapi gue belum tahu ini nge-skip jam goib apa emang mandinya bersih banget nih. Nah, setelah itu aku minum sebelum tidur. Saat aku minum, aku mendapatkan telepon dari ibuku. Bingung dong. Lah, ngapain nelpon? Kan tinggal manggil di rumah. Iya. Nah, ini kasusnya tahu nih, udah familiar nih. Dan ibuku pun memberitahu kalau dia sudah sampai di luar kota. Hati lo. Dan panggilan langsung terputus. Aku pun sontak kaget dan baru ingat kalau ibuku sedang keluar kota. Aduh, ini episode 95 nih. Pagar dan itu yang buka pagar. Ibunya kan sosoknya. Cium tangan lagi. Pas dia masuk, ada ayahnya sama adeknya lagi nonton TV. Coba sih siapa? Aduh. Dengan langkah tergesa-gesa, aku pun keluar dari dapur menuju ruang keluarga. Saat itu aku melihat masih ada yang tiduran depan TV. Tapi sosoknya bukan bapak sama adeknya. Poki-poki. Aduh. Sementara itu kan adek sama kakaknya tuh. Sementara ibuku yang tadi kulihat duduk di sofa sebelah TV berubah menjadi sosok kun-kun. Anjir, gak lu speechless gak lu? Lagi nunduk terus ketawa-ketawa aja. Tunggu deh. Dia tadi cium tangan sama Poki-Poki Pak kuntilanak tuh? Kunti. Aduh, anjir jaduh. Luar biasa. Short but deadly. Anjir ya. Dia langsung bilang, aku langsung pingsan. Katanya, udah ya emang langsung pingsan aja mendingan ya daripada lu kabur, lu ngumpet. Gue langsung jedotin pala aja, udah ini pingsan aja udah kayak gitu mah. Anjir. Aku pun langsung pingsan saat itu dan setelah beberapa lama aku terbangun. Saat bangun aku pastikan apa sosok tadi masih ada. Masih ada anjir. Aduh, ditungguin lu bangun. Mampus lu. Aduh. Nah, lu jangan pura-pura pingsan lu, gue tungguin lu. Bangun gak lo? Gue kelitikin pakai celurit aja. Bangun gak lo? Anjir. Saat ku bangun pastikan apakah sosok itu masih ada. Ternyata benar aja, mereka semua masih ada dalam posisi yang masih sama. Astagfirullah. Aku yang baru sadar langsung lari ke kamarku dan ngunci pintu. Saat ku lihat jam di kamarku masih menunjukkan pukul 12. Saat aku cek di HP menunjukkan pukul 12:01 menit. Oh my god. Terima kasih Bang, udah dibacain ceritanya. Masih ada lagi sebenarnya beberapa pengalamanku yang gak kalah horor. Semoga nanti ada kesempatan gue ceritain lagi. Aduh anjir males benar, woi. Gila kayak menuju ke 100 nih. Serem ya. Makin dikit tapi serem ini. Lu kalau udah pingsan ya tinggalin kayak anak orang, ini masih ditampakin, kasihan banget anjir. Vin, sosok aslinya berubah Vin. Setelah dia mandi dilihat bapaknya jadi pocong, emaknya jadi kunti. Iya kan? Kok adanya gak jadi tuyul ya? kecil adanya. Enggak, ibu adanya jadi pocong. Pocongnya 2 aja. Aduh, dia gak ngomong rumah di daerah mana ya? Enggak sih. Anjir ya. Biasanya lokasi tempat tinggal menentukan itu. Menentukan ya? Pondok Indah udah pasti. Nah. Yang waktu itu kan. Mampang juga lumayan tuh. Waduh, Mampang apalagi. Bekasi juga banyak. Bekasi juga, Tangerang juga ada. Semua aja deh. Semua aja tuh masa anjir. Gila aja, gila ini. Gila. Ini tambahannya ini dikit tapi nyelekit nih, kayak digigit tawon nih. Aduh. Ini tuh bukan soal dia lihat penampakan yang serem, tapi pas dia bangun masih ada itu loh. Aduh, ampun. Bangun nih. Aduh, gue pingsan nih, bagus lah kan, nggak lihat. Bangun nih. Anjing masih ada. dia kemarin mau bangun nih gini. Oh, masih ada tidur. Padahal dia tahu pura-pura lo ya. Pura-pura lo bisaan lo kan. Aduh anjir. Itu gimana itu? Eksis banget begini dah. Tunggu deh. Bisa bukain pintu coy. Iya. Cium tangan lagi. Cium tangan anjir. Emang tuh pasti cium kagak bau busuk aja. Nggak nanya gini. Biasanya kalau anak kecil pulang sekolah gitu, Bu, masak apaan Bu?
Nah, coba ditanya. Ada tuh mie masih makan? Belatung. Belatung nangka. Waduh. Kayak di durian tuh segitu. Aduh, anjing. Amit ya, jangan sampai terjadi lah. Udahlah. Gila, aduh gue nyotok rambut dulu dah. Aduh, serem banget ceritanya anjir. Aduh, dari kemarin tuh mau kecepek tuh. Serem banget ya, anjir. Jadi gue sampai angkat kaki nih. Bentar lagi angkat koper nih gue. Resign gue dah. Aduh, makin kesini ya, Sadar gak sih lu, Vin? Sadar anjir. Aduh, gila. Dari yang pencuri roh itu mah udah gila itu. Aduh. Tapi emang dari awal sih, dari season 1 juga udah serem sih pendengar kita mah. Udah aneh-aneh aja. Gila emang ya. Dari cerita pertama si Mas Arden Fakru tentang si Jin Reno aja udah serem aja. Jin Reno ya. Gila, Jin Reno juga. Emang kalian luar biasa ya. Ada aja gitu makan apaan sampai ngalaminnya begini loh. Makan apaan? Iya aja. Kalian nggak sengaja nyengkat saja nggak sih? Bisa begini aja. Nah itu ya teman-teman cerita dari siapa tadi? Mas Dava ya. Dava. Tadi dua Hilman satu ya? Iya, Mas Hilman satu, Dava satu. Aduh gila. Thank you banget Mas Dava dan Mas Hilman dengan ceritanya. Keren gila banget. Mantap. Kita setiap penutupan selalu bilang dengan cerita yang lebih gila lagi, bener. Doanya terjawab cuy. Langsung dijawab instan nih, gila. Gila nih. Oke teman-teman, sampai situ aja episode ke 96 ya. 96 ya. 96. Ya, jadi kalian yang tergugah lagi nih setelah mendengar episode sekarang ini, boleh kirim ke sersanhorror@gmail.com. Jangan lupa follow kita di Instagram dan minta tolong untuk subscribe-nya teman-teman. Jangan pelit-pelit. Boleh subscribe ya. Supaya kita tetap semangat untuk membuat video. Betul, tetap eksis di sini menghibur kalian. Betul. Oke, teman-teman sampai situ aja. Mohon maaf akhir-akhir kata kalau ada salah-salah kata. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah kata ya. Sampai ketemu di episode 97. Oke. Selamat berbuka puasa maksudnya. Ya, selamat berbuka puasa dah. Kita record masih sore nih sebelum buka puasa. Iya, betul. Siap-siap. Tadi yang lagi puasa mungkin sambil beli takjilan gitu, siap-siapin. Sambil dengerin kita. Ya, sambil dengerin podcast, minum teh dulu biar enggak lemes gitu. Betul. Belum kan buka. Belum buka ya, gue lupa aja. Kira gue kagak sadar. Sorry. Makanya begitu dah ya. Oke teman-teman, sampai ketemu episode 97 dengan cerita yang lebih mantap lagi. Oke, mantap. Selamat malam. Wassalamualaikum.